Sudah berapa lama Pak berdirinya pembakaran sampah di sini Pak? Kalau boleh tahu. Berapa lama Pak? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Ini awalnya gagasan siapa Pak? Ada ide bikin pembakaran sampah di sini? Di gagasannya mudah-mudahan terdorong dari niat peduli kesehatan lingkungan, karena melihat sampah dari satu RT aja begini banyaknya, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan itu kebiasaan jelek yang sangat susah dirubah. Bahkan berapa kali musyawarah baik desa maupun di dusun pun mencari solusi, belum dapat solusi. Makanya kita khususnya warga RT 7 ya, mudah-mudahan walaupun hanya ibarat memercikan air di laut, tapi dengan andil kita untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi kita bikin kecil-kecilan mulanya, kecil-kecilan dan tanpa proposal atau RAB dan lain-lain. Hanya bermula dari ketika kita Jumatan, ngaji setiap malam Jumatan, yasinan, cengkleng dikumpulkan sedikit-sedikit. Ya alhamdulillah tanpa terasa sekarang sudah bisa membuat yang ya lebih permanen dari yang pertama ini untuk generasi kedua. Oh berarti ini yang generasi kedua ya? Iya. Kalau boleh tahu gambaran kisaran berapa Pak habis anggarannya Pak? Kalau boleh tahu. Anggaran itu nggak ada laporan itu ya Pak RW ya, kurang lebih sekitar 20 habis. Sekitar 20 juta habis kita, karena kita mencari bahan yang bagus, dan maksud bagus di sini jadi ya yang berkualitas lah, karena di sini kan berarti proses dari mulai pengolahan sampah, dari mulai pengangkutan oleh para pemuda, pengangkutan dari rumah-rumah warga, kemudian ditampung, kemudian diproses, dan tidak ada pembuangan yang harus diolah lagi. Jadi ini sudah bahkan ada air dari uap sisa bakaran ini ketika diujikan dijadikan bahan untuk penyubur tanaman itu sangat bagus. Bahkan sekarang diminati gitu. Mungkin kedepannya akan menjadi salah satu unggulan lah untuk penyubur tanaman dari hasil pengolahan sampah di sini, dan juga debu-debunya dijadikan pupuk sebagai kompos. Jadi ya mudah-mudahan lah dengan upaya yang kecil ini mudah-mudahan bermanfaat, karena ternyata sampah ini sadar atau tidak sadar akan menjadi kedepannya menjadi masalah yang besar bagi kita, bagi lingkungan khususnya. Berarti untuk permodalan sendiri berarti gotong royong dari satu RT. Alhamdulillah ini Pak RW sebagai ujung tombak, seringnya mungkin sekali ujung tombak ya Pak RW. Jadi ujung tombak malah yang memotivasi masyarakat ya, dari hal-hal kecil aja, dari mulai ya cengkleng ketika malam Jumatan, yasinan, kemudian perelek warga, ataupun ya donatur yang atau RW yang memotivasi sehingga mau memberikan kontribusi terhadap tanah kelahirannya. Kalau boleh tahu setiap harinya pembakarannya berapa banyak Pak? Sekarang sudah mencapai 160 rumah. Rumah-rumah tadinya keluarga mulai luar kampung juga ikut andil diambil oleh pemuda-pemuda RT 07. Alhamdulillah sampai sekarang ya tiap malam membakar terus, paling sedikit 30 karung sampai mencapai sekarang 50 karung. Untuk bahan bakarnya sendiri Pak itu irit apa boros Pak? Ya lumayan ada dikatakan irit ya, bisa dikatakan boros ya bisa, karena kan sekarang bahan bakarnya harus beli, biarpun masalah oli bekas. Oli bekas itu per liter sekitar 2.000 per liter. Cuma
malam hampir 10 liter hampir sampai 8 liter lah habis, kan dibantu oleh kipas. Terus harapan kedepannya Pak untuk warga RT 07 Desa Ciherang setelahnya punya pembakaran sampah di sini, apakah ingin kedepannya menambah lagi apa yang ini ditambah kapasitasnya mungkin bagaimana? Ya, mungkin saya untuk menghidupkan pemuda di RT 07 tadinya tidak punya modal, terus sekarang pemuda udah punya modal, bisa dagang, bisa pinjam, bisa berkembang lah. Jangan sampai ada pengangguran. Pemuda-pemuda itu menjaga yang hal negatif lah, seperti pergaulan yang tidak karuan lah, yang tidak betul. Bahkan saya itu merintis pemuda itu sedikit-sedikit. Sekarang kan pekerjaan sulit, cari uang sulit, makanya saya merintis pemuda itu untuk diajak kegiatan untuk mencari permodalan. Udah punya modal kan, mau bagaimana aja kan gampang lah. Gampangnya kalau anak muda ini nggak usaha, kasih modal, diperjanjikan tuh ini siap dikasih modal tapi asal kembali, jangan sampai pakai bunga-bungaan lah. Yang penting membantu, yang penting membantu pemuda-pemuda supaya ada kegiatan. Mungkin ajakan Pak RW ini lebih ke pemuda yang lebih kreatif dan produktif ya. Ini udah berapa lama Pak ada bak pembakaran sampah di sini tuh? Ini udah berjalan 4 bulan. Hari ini dari keprihatinan sampah yang besar, sampah yang tetangga, ada tidak melakukan. Terus di Desa Ciherang di sini sendiri udah berapa banyak pembakaran sampah ini Pak? Untuk wilayah Desa Ciherang baru kali ini, baru di sini. Baru di sini berarti. Bahkan untuk kecamatan juga katanya baru di sini aja. Baru satu kecamatan Kadu Gede baru ada di wilayah RT 07 di sini. Menurut informasi dari pihak kecamatan. Menurut informasi dari pihak kecamatan Kadu Gede. Untuk modalnya sendiri Pak, ini bantuan dari pemerintah apa emang dari gotong royong warga di sini? Ini ya, awalnya ya tadi saya bilang ini keprihatinan warga ya, alhamdulillah warga terinspirasi bagaimana mengelola sampah ini, sehingga untuk hal bantuan itu ya tidak terasa lagi murni swadaya masyarakat itu sudah warga termotivasi, dapat kesemangatan baik dari pihak pemuda maupun orang tua sendiri yang ada di desa sini, akhirnya dengan waktu yang singkat bisa terwujud bakaran sampah seperti ini. Terus sampah-sampah ini dari mana aja Pak kalau boleh tahu? Ini pada umumnya dari sampah rumah tangga wilayah ya sekitar Ciherang, khususnya kampung baru 2 kampung yang dikelola ini, kampung khususnya Kampung Pahin sama kampung Pemanis. Pemanis berarti 2 kampung. Harapan kedepannya Pak, menurut Bapak yang udah berjalan ini mau seperti apa Pak? Harapan ke depan ya ini ditingkatkan lagi dan bisa berjalan lancar hingga
mempunyai efek yang positif terhadap lingkungan, terutama di tempat sampah. Dengan pengelolanya sampah ini berarti masalah lingkungan bisa teratasi, sehingga akan menimbulkan hal-hal positif, misalkan meningkatnya kesehatan atau terjaga kesehatan, kebersihan lingkungan dan pencegahan. Dan ini juga insya Allah mungkin akan lebih profesional lagi. Mungkin dari dinas terkait di Kabupaten Kuningan, mungkin Bapak mewakili dari pemerintahan bisa mungkin mengajukan bantuan. Sini kan kapasitasnya lumayan besar ya Pak. Mungkin ketika dinas terkait udah tahu, mungkin bisa membantu untuk kapasitas yang lebih besar lagi, mungkin apa gimana gitu. Ya kalau ke arah sana insya Allah ada kebersamaan juga terkait, terutama ini meningkatkan kapasitas yang besar. Kedua, faktor pendukung peralatan juga ini kan baru manual sederhana ya, pakai motor seadanya. Terutama ini untuk akses untuk transportasi atau angkutan buat sampah ini supaya lebih efektif, mungkin memerlukan kendaraan yang lebih memadai. Ini kan baru pakai motor biasa aja, belum maksimal dalam pengambilan sampah. Tapi kalau udah ada kendaraan misalnya sampah, kalau mungkin akan lebih cepat lagi teratasi sampah di masyarakat itu tidak menumpuk ya, bisa lebih cepat diambil. Baru kali ini kan yang jalan ini kan jadwal, misalkan hari ini kampung sini, besoknya kampung ya. Kalau biasanya ada hujan, misalnya cepat lagi. Tapi kalau dengan adanya peralatan atau kendaraan atau apa yang bisa mendukung, jauh lebih cepat, lebih praktis mungkin ya gitu. Ya operasional lebih sedikit, bisa personal.